Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Trisna Febriani Halawa dengan NIM 2429081032 dari Prodi Manajemen dari Fakultas Bisnis dan Humaniora. Jadi pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang studi kasus karyawan minta cuti dipaksa atasan mengundurkan diri. Nah, jadi di sini pasti teman-teman pernah mendengar ya studi kasusnya dari Miga Cuan itu ya di Marelan ya, karyawan dengan SPV, pasti pernah dengar kan. Jadi langsung saja di sebuah perusahaan Miga Cuan di Kota Medan bekerja seorang karyawan yang bernama, kita samarkan aja namanya ya, Jadirian. Dia ini sudah bekerja selama 3 tahun dan dia ini rajin, disiplin, dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan atasan Ria ini bernama Pak Dedi ya. Dikenal sebagai pemimpin yang tegas, kaku, dan mengutamakan hasil kerja di atas segalanya. Nah, suatu hari Rian menerima telepon dari kampung halaman. Ia mendengar kabar bahwa ibunya tiba-tiba jatuh sakit parah dan harus segera dirawat di rumah sakit. Sebagai anak yang tunggal, dan Rian sangat khawatir dan merasa wajib pulang untuk menjaga serta mendampingi ibunya di rumah sakit. Keesokan harinya Rian masuk ke ruang Pak Dedi dengan perasaan cemas dan sopan. Ia berkata, "Maaf Pak, saya izin melapor. Ibu saya sakit parah dan harus dirawat. Saya minta izin cuti 3 hari saja. Setelah itu saya akan kembali bekerja seperti biasa. Saya sudah selesaikan semua tugas saya dan saya berikan catatan kepada rekan kerja untuk menggantikan sementara." Pak Dedi mendengarkan, namun wajahnya langsung berubah marah. Ia tidak melihat rasa khawatirnya Rian, melainkan hanya memikirkan pekerjaan yang tertunda. Dengan nada tinggi ia menjawab, "Cuti? Tidak bisa, kerjaan banyak, target harus selesai. Kalau kamu pergi, siapa yang mau bekerja? Kalau kamu tetap mau pulang, lebih baik kamu mengundurkan diri saja. Di sini kita tidak butuh karyawan yang sering minta izin." Rian terkejut dan sedih. Ia hanya meminta hak cutinya yang memang diatur dalam peraturan perusahaan, apalagi alasannya sangat mendesak dan menyangkut nyawa orang tuanya. Ia mencoba menjelaskan lagi, namun Pak Dedi ini keras kepala dan malah menekan Rian agar segera mendatangani surat pengunduran diri. Karena terpaksa dan bingung, Rian langsung meninggalkan kantor tersebut dan merasa kecewa, sedih, dan merasa diperlakukan bukan seperti manusiawi. Kisah ini kemudian menyebar di media sosial dan menjadi perbincangan banyak orang. Dan sementara pihak perusahaan baru menyadari bahwa ada masalah besar dalam cara kepemimpinan memperlakukan karyawan. Jadi yang menjadi pertanyaannya itu, bagaimana bentuk perilaku pekerja, tipe perilaku, faktor penyebab, dampak, dan solusinya. Jadi yang pertama, dalam bentuk perilaku ada perilaku positif dan negatif. Kalau dari perilaku positifnya adalah Rian atau karyawannya, yaitu jujur dan terbuka, menyampaikan alasan izin, bertanggung jawab, sudah menyelesaikan tugas, menyiapkan pengganti, memiliki nilai kemanusiaan dan kasih sayang terhadap keluarga. Sedangkan dalam sisi negatifnya yaitu Pak Dedi atau atasannya, yaitu tidak berempati dan tidak manusiawi, menindas bawahan dan bertindak sewenang-wenangnya, melanggar hak karyawan dan aturan perusahaan, menyalahgunakan kekuasaan jabatan. Yang kedua, tipe perilaku. Rian ini tipenya konstruktif, perilaku yang mendukung tujuan organisasi, patuh aturan, dan memiliki moral yang baik. Sedangkan Pak Dedi ini adalah tipe perilakunya kontraproduktif, perilaku yang merugikan organisasi, merusak hubungan kerja, melanggar norma etika, dan merugikan orang lain. Kalau dari
faktor penyebabnya itu individunya. Pak Dedi ini berwatak keras, egois, kurang pengetahuan tentang hak karyawan yang memiliki nilai keluarga dan tanggung jawab yang tinggi. Dari segi organisasi, tidak ada aturan tegas yang mengawasi perilaku pemimpin, budaya kerja kaku, otoriter, dan hanya mementingkan hasil kerja. Dan di lingkungannya, tekanan target kerja membuat manajemen lupa akan kesejahteraan manusia. Dampaknya itu bagi individu, rian kecewa, sedih, tertekan, hilang pekerjaan, merasa tidak dihargai. Kalau Pak Dedinya dicemooh publik, citra buruk, hilang rasa hormat dari bawahannya. Bagi organisasi, nama perusahaan rusak parah, kehilangan tenaga kerja yang berpotensi, karyawan lain takut, tidak betah, semangat kerja pun turun gratis. Risiko terkena tuntunan hukum karena melanggar hak kepercayaan. Yang kelima, solusi sebaliknya. Solusinya yaitu perjelaskan aturan cuti dan hak karyawan wajib dipatuhi semua tingkat jabatan, berikan pelatihan kepemimpinan dan etika kerja agar atasan bisa memimpin dengan bijak dan manusiawi, dan terapkan budaya kerja sehat. Hasil kerja penting, namun kemanusiaan tetap diutamakan. Jadi sekian saja hasil dari cerita yang saya bacakan dari judul studi kasus karyawan minta cuti karena orang tua sakit dan diduga resign oleh atasannya. Sekian dan terima kasih.